Dugaan penganiayaan yang berujung kematian kembali terjadi di lingkungan TNI. Apa yang menjadi penyebab berulangnya kejadian ini? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin. Selamat malam, Pak TB. Selamat malam. Pak TB, Prada Luki, YNS senior hingga akhirnya meninggal dunia. Apa benar senioritas di TNI sangat kental? Bahwa senioritas di TNI itu ada, iya, ya. Tetapi kita harus perhatikan, ya, bagaimana kontrol itu dijalankan sehingga tingkat senioritas, junioritas itu tidak berjalan, tidak sehat, dan itu perhatian negara. Kita sangat menyesalkan mengapa ini terjadi, ya. Mengapa? Karena di situ awalnya terlibat, ya, sebagai tersangka 4 orang. Setelah mendapatkan informasi-informasi dari sekitar, termasuk dari keluarganya, dari kakaknya, lalu sekarang tersangka berubah dari 4 menjadi 20. Ya. Ya, termasuk di dalamnya ada seorang perwira. Dan perwira itu ternyata bukan perwira dari tempat lain atau dari mungkin satuan lain, tetapi dia adalah komandan peletonnya sendiri. Artinya, kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama itu diketahui oleh komandannya. Ya. Nah, ini menarik. Sehingga motifnya harus benar-benar dikejar, dan saya minta kepada Panglima TNI, Pangdam, ya, di NTT untuk benar-benar mencari sebetulnya dibunuh beramai-ramai Ya. oleh para seniornya, plus di depan komandan peletonnya. Itu. Ya, di depan komandannya. Sehingga kita bertanya-tanya, Pak TB, apa yang terjadi dengan kultur pertahanan kita? Kok dibiarkan peristiwa yang sama terus berulang terjadi, merenggang nyawa junior? Bahwa ada yang namanya, ya, hierarki senior dan junior, begitu. Itu memang ada tumbuh mulai dari akademi militer sekalipun, ya, kemudian sampai dengan, ya, di pensiunan pun tetap ada. Tetapi justru hubungan antara senior dan junior itu untuk mengakrabkan dan Oke. saling mengingatkan, dan untuk dapat memberi contoh dari senior kepada junior. Itu tujuannya, bersifat kekeluargaan. Pak TB, Itu kalau yang memang sanksi berat dikenakan, apakah ini menjamin bahwa kekerasan serupa tidak terjadi lagi? Kita kembali lagi sebentar. mengingat Yang bagaimana kedua, berapa banyak peristiwa yang sama terjadi, Pak TB. yang kedua, ya, tentu ini harus menjadi evaluasi Panglima TNI. Ya, dari situ dibuat semacam program, bukan program, tapi kajian yang kemudian melahirkan, katakanlah, ya, arahan-arahan seperti Ya. kehidupan di kesatuan itu, ya. Jadi harus ada batasan-batasan yang jelas yang bisa diikuti. Jadi arogansi, ini terutama arogansi dari para senior kepada juniornya itu tidak boleh terjadi Ya. dimanapun, sejak di lembaga pendidikan maupun di satuan-satuan, ya. Termasuk Itu, Oke, Pak TB, apakah termasuk mungkin koreksi, perbaikan dalam kultur satuan yang tampaknya permisif terhadap kekerasan? ya, kalau kekerasan sekarang ini, sejak era reformasi, ya, sejak era keterbukaan, yang kalau saya bandingkan pada saat saya masih bertugas itu, ya, jauh lebih keras dulu. Sekarang tindakan kekerasan itu, khususnya fisik, sudah sangat berkurang. Tetapi kadang-kadang ada yang mengatasnamakan senior, yang kemudian dia belagu, bahkan dia menggunakan kekerasan kepada juniornya dengan cara-cara yang tidak terhormat.
Ya. Nah, ini fungsi dari pengawasan di mana? Ya, sangat disayangkan kalau mestinya yang memberikan pengawasan itu adalah komandan peleton, tadi Ya. perwira itu yang terlibat, malah justru dia melakukan tindakan Hmm. kekerasan. Mhm. Ini yang paling bertanggung jawab itu. Lalu komandan kompinya kemana? Ya. Nah, kemudian juga kita taikan ke atas seperti apa sikap dari komandan batalionnya. Karena begini, ya, ketika ini terjadi, dinyatakan meninggal, itu kan awalnya terselubung. Seolah-olah menurut kakaknya bahwa Prada Luki ini jatuh dari ketinggian. Oke. Begitu. Setelah dibuka, diperlihatkan ternyata banyak luka-luka Hmm. yang Ya. ada di tubuhnya. Oke. Nah, kemudian terbukalah apa yang dilakukan oleh Oke. para seniornya itu. Mhm. Pak TB terakhir, jadi apa yang harus kita perbaiki benahi ke depan? Apakah mulai dari sistem pembinaan dan pelatihan militer misalnya, atau apapun itu sehingga tidak lagi terjadi peristiwa serupa? Ya, tindakan kekerasan itu harus dihindari dan kalau perlu dilarang. Ada cara-cara untuk mendisiplinkan prajurit dengan cara yang lebih manusiawi. Itu Manusiawi, yang ya. pertama. Ya. Yang kedua, segera membuat aturan yang Mhm. untuk menjadikan pedoman para komandan-komandan satuan di dalam memberikan pengawasan hubungan antara senior dan junior agar lebih akrab, Ya. bersifat kekeluargaan, dan seterusnya menjalin silaturahmi. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP. Selamat malam Pak.